Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah video pertama dari rangkaian pertemuan kelas dari mata kuliah kemaritiman. Kita mulai saja dengan bab 1, yaitu pengertian konsep dan sejarah kemaritiman Indonesia. Jadi kuliah ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama pengertian dan konsep kemaritiman. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sejarah kemaritiman Indonesia dan juga khusus sejarah kemaritiman dari kerajaan-kerajaan maritim yang ada di regional atau kawasan Teluk Tomini. Baik, kemaritiman itu bisa dikatakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan pesisir, yaitu yang berada di atas permukaan air dan di atas permukaan daratan yang ada di pesisir. Meliputi aspek yang sangat luas, ya, termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek transportasi, perdagangan, kemudian pertahanan, dan juga mengenai lingkungan laut. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah disebut sebagai negara maritim, ya. Artinya Indonesia ini secara topografi itu memiliki wilayah maritim atau wilayah laut yang sangat luas, sehingga biasa juga disebut dengan sebutan Nusantara, ya. Nusantara itu bahkan lebih luas dari wilayah administratif Indonesia, bahkan bisa sampai ke Filipina, Papua Nugini, kemudian Timur Timur, kemudian negara-negara yang ada pantainya di Laut Cina Selatan. Artinya konsep Nusantara ini transenden atau melebihi batas-batas negara administratif. Indonesia mencoba untuk menjadi sesuatu negara maritim yang dipertimbangkan di dalam apa yang disebut sebagai poros maritim dunia, ya. Karena Indonesia ini adalah sebuah negara maritim yang besar, ya, kuat dan makmur. Itu menjadi harapan bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dari segi pertahanan keamanan, negara yang besar dari segi peradaban, kemudian negara yang makmur dari segi perekonomian, ya. Karena negara Indonesia ini tentu tidak lepas dari peran Nusantara atau negara-negara atau kerajaan-kerajaan masa lalu di Nusantara yang sudah pernah membuktikan kejayaan dari kemaritiman Nusantara ini. Itu nanti kita akan mempelajari sejarahnya, ya, di mana di maritim Nusantara ini terjadi suatu jaringan perdagangan internasional, ya, penjelajahan, dan bahkan terjadi penaklukan secara politik antara satu kekuatan dengan kekuatan lainnya, sampai kemudian datang kekuatan bangsa Eropa yang membawa idealisme atau ideologi kolonialisme, sehingga dikatakan mereka menjajah negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini. Bahkan sebelumnya
terjadi pertukaran-pertukaran yang damai antara bangsa-bangsa, seperti bangsa India masuk ke Indonesia dengan membawa agama Hindu, kemudian dari agama Hindu berkembang agama Buddha di Cina, lalu bangsa Cina juga masuk ke Nusantara dan membawa agama Buddha, lalu kemudian bangsa Arab masuk dengan jalur perdagangan ke Indonesia membawa agama Islam, lalu kemudian terakhir bangsa yang memiliki sifat kolonialisme, bangsa-bangsa dari Eropa masuk dan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan pemaksaan dan merebut kedaulatan negara-negara maritim yang ada di wilayah Nusantara. Itu kira-kira satu pengertian bagaimana Indonesia ini dipandang sebagai suatu negara maritim yang penting di kawasan ini. Oleh karena itu negara Indonesia ini sebagai negara maritim itu memiliki peran yang sangat signifikan di dalam apa yang disebut sebagai poros maritim dunia, ya. Untuk itu negara Indonesia harus melakukan berbagai langkah-langkah, misalnya penguatan sektor ekonomi maritim atau kelautan, kemudian pengembangan konektivitas maritim untuk lancarnya lalu lintas barang dan manusia, kemudian rehabilitasi lingkungan dan konservasi biodiversitas untuk menjaga keberlanjutan dari lingkungan laut yang sehat sehingga dapat terus-menerus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kemudian peningkatan sumber daya manusia, bagaimanapun jika sumber daya manusia kita Indonesia ini di seluruh pesisir pulau-pulau semua masih rendah, artinya pendidikannya rendah, keterampilannya rendah, soft skillnya rendah, maka tentu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi maritim yang sangat besar ini. Ada juga harus dilakukan penguatan budaya dan literasi kemaritiman, artinya melalui pendidikan dan penelitian serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada dunia kemaritiman, maka kita bisa menguatkan budaya atau peradaban kemaritiman kita yang sangat kaya. Jangan sampai kita kemudian kehilangan itu semua karena luput atau lupa untuk mengembangkan kebudayaan atau peradaban kemaritiman itu. Secara konkret, pemerintah Indonesia di periode sebelumnya itu melakukan berbagai macam program, antara lain itu misalnya tol laut, ya, yang sekarang dirasakan sangat membantu untuk menghubungkan antara pulau-pulau terpencil dengan kapal-kapal perintis yang biayanya sangat murah. Kita bisa berkeliling ke Indonesia disambung dengan kapal-kapal tol laut ini. Kemudian yang kedua adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut di berbagai daerah terpencil untuk menjadi hub atau tempat penghubung antara pulau-pulau itu. Kemudian pemerintah Indonesia juga menggalakkan industri perkapalan, sehingga Indonesia yang begitu luas lautnya, pulau-pulaunya banyak ini membutuhkan banyak sekali kapal, maka industri perkapalan ini harus digalakkan supaya kita tidak tergantung kepada luar negeri mengekspor kapal-kapal, tapi kita buat sendiri kapal-kapal kita. Kemudian ada juga konektivitas maritim yang menghubungkan antara maritim Indonesia ini dengan negara-negara lain di luar, yang bisa berupa pelabuhan-pelabuhan peti kemas yang dibangun di berbagai tempat untuk menjadi hub, misalnya hub atau terminal pergerakan barang, misalnya barang-barang produk Cina yang akan menuju ke Eropa melalui laut, itu bisa singgah di Indonesia yang kemudian menjadi pelabuhan transit yang sangat besar,
Sebagaimana peran yang dijalankan oleh Singapura selama ini, Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tetapi dia adalah hub atau penghubung transportasi barang secara internasional, maka dia menjadi kaya raya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan pariwisata maritim atau disebut juga dengan wisata bahari. Wisata kebaharian di Indonesia ini digalakkan juga oleh pemerintah. Kalau di sini di Gorontalo kita kenal adanya misalnya hiu paus yang dapat disaksikan oleh para wisatawan dari dekat dan berinteraksi dengan itu. Baik, kemudian terkait dengan sejarah kemaritiman di wilayah Nusantara, itu di masa lalu kita mengenal banyak negara-negara maritim yang sempat berjaya. Misalnya Kerajaan Sriwijaya, ya. Kerajaan Sriwijaya ini terhubung dengan India di barat, terhubung dengan Cina di utara, sehingga menjadi suatu hub internasional pada zaman itu, menjadi melting pot atau tempat meleburnya berbagai macam pikiran dan kebudayaan manusia, dan juga menjadi pusat perdagangan, ya. Kemudian ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini juga meluaskan kerajaannya sampai ke seluruh Nusantara, karena ada seorang tokoh yang bernama Patih Gajah Mada itu yang bersumpah untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah satu komando, yaitu Kerajaan Majapahit. Kemudian ada Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, ada juga Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kemudian ada Kerajaan Ternate Tidore di Kepulauan Maluku di sana, kemudian ada juga Kerajaan Goa Tallo di sebelah selatan. Kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan-kerajaan yang mengembangkan kemaritiman secara cerdas sehingga dapat mengambil keuntungan dari kondisi maritim, yaitu mereka mengembangkan armada dagang dan armada kekuatan militer sebagai kekuatan pada saat itu untuk memperoleh kewibawaan di mata bangsa-bangsa lainnya, sehingga mereka menjadi maju dan makmur. Baik, berikutnya adalah kerajaan-kerajaan maritim yang ada di sekitar Teluk Tomini, yang juga tentunya memanfaatkan Teluk Tomini ini sebagai laut yang menghubungkannya dengan misalnya Kerajaan Ternate, kerajaan di luar dari kerajaan-kerajaan yang ada Teluk Tomini, dengan kerajaan yang ada di bagian selatannya, dengan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Bone, Kerajaan Goa, itu memanfaatkan potensi kemaritiman dari Teluk Tomini ini. Contohnya adalah Kerajaan Gorontalo yang tentu disebut secara tradisional dengan sebutan Holondalo, yang di situ ada termasuk di dalamnya berbagai pohalaa atau kerukunan keluarga yang asli Gorontalo. Misalnya ada Atinggola, ada Suwawa, ada Limoto, ya. Dan kemudian disebut juga adanya Kerajaan Suwawa, Kerajaan Limboto, Kerajaan Kerajaan Bolango, ya. Tentu pada zamannya mereka ini juga memberi kontribusi aktif terhadap pengembangan wilayah Teluk Tomini sebagai suatu entitas kemaritiman. Kemudian di sebelah barat sana ada namanya Kerajaan Moutong, ya. Di perbatasan Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah itu ada Kerajaan Moutong. Lalu ke selatan di bawah ada Kerajaan Parigi. Kemudian bergeser ke timur, dari situ ada Kerajaan Banggai yang juga meliputi pulau-pulau yang ada di sebelah timur Pulau Sulawesi, yaitu Kerajaan Banggai, ya. Ada juga Banggai Laut di sana. Itulah kira-kira secara singkat materi dari bab 1 kemaritiman, bab 1 tentang pengertian, konsep dan sejarah kemaritiman Indonesia. Demikian
video kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.